Mbak, pertanyaan saya sebenarnya kalau SLR itu sebenarnya punya metode tersendiri nggak? Sepertinya juga saya juga pernah membaca satu literatur ada perbedaannya dengan traditional review. Apa perbedaannya seperti itu? Kemudian saya sering melihat gini Mbak, kita nggak ada kesamaan antara jurnal yang kita baca Mbak. Jadi kadang-kala satu jurnal itu dia gayanya begini gitu ya, jurnal ini gayanya begini gitu. Kadang kalau misalkan saya pakai SLR itu kan ada topik-topik apa aja yang harus dimasukkan gitu, poin-poinnya. Itu tuh kadang nggak ketemu gitu, Mbak. Wah, yang ini kosong, yang ini dibahas, yang ini enggak. Itu juga membingungkan, Mbak. Yes. Terus yang pertanyaan saya gini, Mbak. Kalau kalau untuk buku, Mbak, saya juga mohon izin, saya sering buka Libgen, Mbak. Kumpulin tuh buku-buku di Libgen, buku-buku gratis, mohon izin. Ya. Walaupun ini sebenarnya sesuatu perbuatan yang nggak bagus. Tapi apakah itu juga bisa kita masukkan dalam SLR kita, Mbak? Pada saat kita itu karena sering kali gitu, saya menemukan sesuatu hal yang di buku itu memang ternyata di jurnal belum saya temukan gitu. Itu Oke. pertanyaan saya. Terima kasih, Mbak Indri. Terima kasih Pak Firman, salam kenal. Pertanyaannya banyak banget, saya akan coba jawab. Yang pertama tadi adalah ada perbedaan konten gitu ya dari artikel jurnal yang menggunakan. Oh sorry, soal metodologi dulu. Jadi sistematik literatur review ini bisa menggunakan metodologi kualitatif maupun metodologi kuantitatif. Kalau kuantitatif namanya adalah meta analisis. Mungkin Bapak dan Ibu pernah baca tuh. Jadi artikel jurnal namanya menggunakan pendekatan meta analisis. Caranya adalah mengumpulkan beragam artikel jurnal yang menggunakan metodologi kuantitatif juga, kemudian mereka mengkalkulasi ulang. Let's say topik mengenai entrepreneurship. Apa saja sih faktor yang menentukan seseorang itu bisa punya entrepreneurship skill yang tinggi dan yang tidak? Driving factors apa saja yang menentukan? Mereka kumpulkan beragam artikel jurnal, setiap faktor yang ada mereka kalkulasi ulang, dan kemudian mereka bisa menentukan, oh dari ratusan artikel jurnal yang kami kumpulkan, ini loh driving factors yang paling dominan menentukan apakah seseorang punya skill kewirausahaan yang tinggi atau tidak gitu. Itu adalah meta analisis begitu ya. Tetapi ada juga yang kemudian menggunakan metodologi kuantitatif. Ini yang saya ajarkan. Jadi instead of kita menggunakan statistical tools, kita melihat secara deskriptif begitu ya. Kita melihat polanya seperti apa, kemudian kita kita jelaskan mengapa pola ini muncul, apa dampak pola ini terhadap perkembangan body of knowledge di dalam topik ini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi hanya ada dua metodologi, either dia kuantitatif atau dia kualitatif gitu ya. Yang saya ajarkan adalah kualitatif. Yang kedua, terkait dengan konten, kok ada yang sepertinya dan seperti ini. Nah, ini sangat tergantung dari apa tujuan dari literatur review. Nanti akan saya jelaskan juga di slide berikutnya. Ada literatur review yang tujuannya sangat akademis, dan nanti riset questionnya juga pastinya sangat berbeda. Ada juga literatur review yang tujuannya sangat praktikal, gitu. Dan riset questionnya juga berbeda. Nah, hal inilah yang menyebabkan kemudian mengapa kontennya bisa berbeda, Pak, gitu. Ada yang mendiskusikan hal ini, tapi kok yang ini nggak ada ya, Mbak Indri? Simply karena purpose dari literatur review-nya sangat berbeda. Apakah dia akademik atau dia praktikal gitu. Kalau praktikal seringkali saya lihat literatur review dari disiplin kayak kedokteran, kesehatan masyarakat, psikologi gitu-gitu tuh sangat praktikal gitu. Atau yang lebih ke teknik gitu itu sangat praktikal. Untuk sosial humaniora beberapa juga praktikal kayak disiplin public relation, public policy juga sangat praktikal. Politics juga bisa sangat praktikal gitu. Tapi beberapa juga sangat akademik gitu. Yang mana kemudian riset questionnya berbeda dan juga berbeda.